Selamat pagi anak-anak kami. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang manusia, ruang, dan interaksi antar ruang. Ya, semoga anak-anak kami materi yang pertama kita pelajari, anak-anak kami bisa memahami, mengerti, dan kami harapkan untuk anak-anak kami terus semangat belajar. Ya, dari materi-materi yang sudah diajarkan, anak-anak kami harus mengulang-ulang untuk mempelajarinya di rumah. Pada pagi hari ini, materi kita yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami lokasi melalui peta. Siswa diharapkan dapat memahami lokasi melalui peta. Nah, itulah materi kita saat ini. Anak-anak kami tolong memperhatikan, ya, fokus. Anak-anak kami pada saat kamu berada di bangku sekolah dasar atau SD, tentunya kamu sudah belajar tentang mata pelajaran IPS dari materi peta ini. Ya, paling tidaknya kan kamu sudah mengenal yang namanya peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sekali lagi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Itu pengertian peta. Pada peta yang baik harus jelas informasi-informasi yang ada di dalam peta tersebut, dengan tujuan agar yang pengguna daripada peta dapat memahami, mudah mengerti informasi-informasi yang jelas di dalam peta tersebut. Ya, informasi apa? Ya, misalnya informasi tentang lokasi, informasi tentang ketinggian tempat, informasi persebaran kekayaan alam, dan informasi lainnya. Anak-anak ibu, setiap peta itu memiliki yang namanya komponen atau komponen-komponen peta, ya. Komponen-komponen peta terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah judul peta, ya. Judul peta. Setiap peta harus ada judulnya, ya. Seperti pada contoh ini, ya. Ini pada bukumu, lihat pada buku, perhatikan ya, Nak, ya. Nah, ini adalah judulnya Peta Wilayah Indonesia, ya. Peta Wilayah Indonesia. Inilah yang disebut judul peta. Dengan kita mengetahui judul peta, berarti kita mengerti bahwa peta itu adalah peta wilayah Indonesia yang terdiri dari 5 pulau terbesar, mulai dari Pulau Sumatera,
Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, atau dari Sabang sampai Merauke. Itulah wilayah kepulauan Indonesia. Dan itulah yang disebut dengan judul peta. Ya, sekali lagi, judul peta. Yang artinya tadi menunjukkan isi suatu peta dan diletakkan pada bagian atas peta ataupun bisa di bawah peta. Nah, itulah judul peta. Jadi perlu setiap peta harus ada yang disebut dengan judul peta. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua yaitu skala peta. Ya, skala artinya perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sekali lagi, skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, anak-anak ibu, guna skala tadi adalah memperkecil dan memperbesar pembuatan peta. Coba kamu perhatikan pada buku halaman 9, nak, ya, tentang skala peta. Skala peta dibuat di sini 1:1 juta. Skala 1:1 juta, ya. 1:1 juta. Ya, 1:1 juta artinya anak-anak kami objek yang jaraknya 1 cm di dalam peta. Ya, objeknya yang jarak 1 cm di dalam peta, sedangkan di lapangan sama dengan 1 juta cm. Ya, sekali lagi, 1 cm di dalam peta, di lapangan 1 juta cm. Nah, itu artinya 1:1 juta. 1 juta cm ini dibuat menjadi kilometer. Ya, kalau 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Berarti kalau 10 juta cm, berapa kilometer kah itu? Sama dengan 10 kilometer. Ya, 10 kilometer. Nah, inilah skala 1:1 juta. Ya, sekali lagi, artinya 1 cm di peta, 1 juta cm di lapangan, atau 10 kilometer di lapangan. Nah, itulah tentang skala peta. Nah, skala peta ada 3. Yang pertama, skala angka. Skala angka seperti yang baru saja Ibu kasih contoh. Yang kedua adalah skala garis, ya. Skala garis atau grafis, ya. Seperti ini anak-anak Ibu. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Sekali lagi, skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Ya, kau perhatikan ini, nak. Inilah bentuk skala garis atau grafis. Ya, skala garis atau grafis. Ya, di sini ada ruas-ruasnya. Ya, di sini 1, 2, 3 ada, terdiri dari 4 ruas ini. Ini adalah contoh, ya. Setiap ruas itu 5 km. Ya, setiap ruas dia 5 km. Ya. Inilah yang disebut dengan skala
garis. Yang ketiga adalah skala verbal. Ya. Skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Sekali lagi, skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Nah, skala peta dituliskan skala 1 cm untuk 1 kilometer. Artinya, setiap jarak 1 cm dalam peta sama dengan 1 kilometer pada jarak yang sesungguhnya di lapangan. Nah, itu adalah skala verbal. Contoh 1 inci, ya. Contohnya ini 1 inci sama dengan 1 mil, yang artinya 1 inci di peta, 1 mil di lapangan. Ya, 1 mil di lapangan. Ini skala verbal ini tidak semua negara menggunakannya. Ini hanya negara Inggris, ya, itu yang menggunakan skala verbal. Berikutnya, komponen peta yang ketiga yaitu simbol warna. Ya, simbol. Yang ketiga adalah simbol peta. Ya, simbol peta. Salah tadi ya. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Sekali lagi, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan dengan tujuan adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Itu pengertian daripada simbol peta. Simbol peta berdasarkan bentuknya terdiri dari yang pertama simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Sekali lagi ibu ulang, anak-anak ibu. Berdasarkan bentuknya, simbol peta itu dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta itu beragam bentuknya, bukan hanya satu jenis bentuknya. Simbol titik itu bisa berupa lingkaran, bisa berupa bujur sangkar, bisa berupa segitiga, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada simbol titik itu menunjukkan, misalnya kalau dia lingkaran, di tengah ada lingkaran warna merah, itu menunjukkan ibu kota provinsi. Ya, ada lingkaran kecil putih, itu menunjukkan kecamatan atau kota lain. Nah, misalnya dalam peta kita lihat ada simbol segitiga warna hitam. Nah, itu menunjukkan apa? Gunung berapi yang tidak aktif atau gunung berapi mati. Sedangkan kalau segitiga warna merah
itu menunjukkan gunung berapi yang aktif. Nah, inilah bentuk simbol titik di dalam peta. Jadi, mudah kita memahami. Ya, misalnya tadi gunung berapi yang aktif. Kalau kita lihat gambar segitiga warnanya merah, berarti langsung kita ketahui bahwa itu adalah gunung berapi yang aktif. Kemudian simbol peta yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Simbol garis digambarkan dalam bentuk dan ukuran ketebalan garis, ya. Dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Nah, biasanya pada simbol garis kita lihat di situ ada, ya, seperti perhatikan pada bukunya masing-masing, ya. Ya. Inilah simbol garis. Nah, ini seperti ranting pohon inilah yang menunjukkan ini sungai, ya. Ada jalan raya, ada rel kereta api dan lain sebagainya. Itu kamu perhatikan langsung, ya. Simbol yang ketiga adalah simbol warna yang digunakan pada peta dengan aturan-aturan tertentu, ya. Simbol warna contohnya laut. Laut itu kan ada yang dalam, ada yang dangkal. Kalau di dalam simbol warna, kalau warna biru tua, biru peka dia, itu menunjukkan laut itu dalam. Ya, bisa sampai kedalaman 6.000 sampai 5.000 meter dalamnya. Itu contohnya, ya. Misalnya apa lagi? Warna coklat, ya. Warna coklat itu artinya ketinggian daratan 3.500 sampai 4.000 meter, ya. Dan banyak lagi warna-warna yang lain, nak, ya, yang termasuk pada simbol warna. Simbol yang keempat adalah simbol area. Simbol area. Contoh simbol area ini, nak, ya. Di dalam peta ada danau, ya. Apa simbolnya di dalam peta? Itu dibuat contoh Danau Toba, ya. Misalnya Sumatera Utara, di situ ada Danau Toba, ya. Pernah kamu lihat kan, nak, ya, simbol Danau Toba itu di dalam peta Sumatera Utara, ya. Dibuat, ya, gambar warna biru, ya, danau. Kemudian ada simbol rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Itu adalah bagian daripada simbol area. Nah, komponen yang berikut adalah garis koordinat, ya. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Sekali lagi, garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, itu adalah komponen peta garis koordinat. Yang berikutnya, komponen berikutnya adalah inset. Ya, apa itu inset? Inset adalah merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Sekali lagi, inset adalah merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan
di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, perhatikan dalam bukunya ya nak ya. Ini adalah inset ya. Menunjukkan kota apa yang diminta di dalam, misalnya dibuat soal, tunjukkanlah ya kota yang akan dituju. Nah, dibuatlah di sini insetnya supaya mudah mengerti, supaya mudah kita ketahui ya. Itulah namanya inset. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada muka peta. Sekali lagi, legenda adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada muka peta ya. Misalnya ini ya nak, legenda ya. Perhatikan ya. Ini legenda. Misalnya jalan utama ya, simbolnya apa? Jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api. Nah, di sini semua sudah ada bentuk simbol daripada legenda tersebut ya. Nah, yang berikutnya, komponen berikutnya adalah sumber peta ya. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta ya. Tadi dari awal ibu katakan peta yang baik harus memiliki informasi-informasi yang jelas agar si pengguna peta mudah memahami lokasi yang akan dituju di dalam peta ya. Nah, berikutnya, apa fungsi peta? Fungsi peta ada 8 ya. Fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas dan jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Fungsi yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Fungsi peta yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, salah satu alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana pembangunan yang diajukan. Dan yang kedelapan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Itu kedelapan daripada fungsi peta ya. Syarat peta yang pertama, pada gambar peta harus sama luasnya dengan wilayah aslinya. Yang kedua, pada peta harus sama bentuknya dengan wilayah aslinya. Yang ketiga, pada peta harus memiliki jarak yang sama dengan wilayah aslinya. Dan yang keempat, peta harus memiliki arah yang benar ya. Jadi sekali lagi anak-anak ibu, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang memahami lokasi melalui
peta ya. Mulai daripada pengertian peta, komponen peta, skala peta, kemudian simbol peta. Nah, semoga anak-anak kami dapat memahami, dan untuk lebih jelasnya anak-anak kami harus membaca buku ya, membaca buku paket yang telah kamu terima dari sekolah. Ada buku paket dan ada buku briliannya. Untuk tugas nanti kamu lihat pada classroom ya, mulai daripada classroom 71 sampai 76. Di situ ada tugas akan ibu bagikan, dan tugas yang ibu berikan harus kamu kerjakan ya, jangan ditunda-tunda waktunya. Ibu tunggu sampai sore hari ya. Demikianlah pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak kami bisa mengerti, bisa memahaminya, dan tetap kami memberikan himbauan buat anak-anak kami agar anak-anak kami tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara daring oleh karena situasi dan kondisi yang masih belum normal. Semoga doa kita semuanya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita kembali melakukan pembelajaran kita seperti biasanya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat jumpa pada minggu yang akan datang pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih.